Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak akrab, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alya Suciwati dari kelas Sosiologi Komunikasi F dengan NIM 2310411219. Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Banyak terjadi perubahan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Saya mengangkat isu mengenai cara berkomunikasi pada zaman dulu yang telah berubah pada zaman sekarang. Dari isu yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk nggak sih ke dalam isu sosiologi komunikasi? Oke, jadi isu tersebut termasuk ke dalam isu sosiologi komunikasi karena adanya interaksi sosial pada masyarakat dalam menyampaikan informasi, sehingga di zaman sekarang orang-orang harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin modern ini. Nama saya Astuti, tapi cukup dipanggil Tuti saja. Dan saya warga dari Kelurahan Cibeber. Baik Ibu, izin langsung menanyakan ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa perubahan komunikasi masa lalu dan masa sekarang Bu? Ya, kalau kita lihat pada masa lalu komunikasi itu dilakukan tatap muka, lalu kemudian door to door gitu, dari satu rumah yang lain. Kalaupun dibantu dengan teknologi, misalnya ketika diminta untuk gotong royong, maka akan menggunakan alat bantu kentongan misalnya, maka orang akan berkumpul dan di situ akan disampaikan pengumuman ataupun melakukan kegiatan gotong royong misalnya. Tapi kalau yang sekarang komunikasi itu bisa dilakukan tatap muka, tapi juga ada yang tidak tatap muka. Misalnya kalau tatap muka ya kita tahu misalnya dalam sebuah kegiatan arisan misalnya itu kan tatap muka ya. Nah, tetapi juga ada kegiatan yang komunikasi yang tidak tatap muka, misalnya dengan menggunakan handphone. Grup WA. Kalau dulu untuk memberikan informasi orang dikumpulkan dengan menggunakan kentongan, sekarang cukup mengirimkan pesan melalui grup WA. Bahkan perkembangan terakhir komunikasi itu juga tetap bisa tatap muka, tetapi tidak offline ya, melainkan online. Saya kira dari sisi keterjangkauannya juga komunikasi sekarang itu dia lebih bisa menjangkau tempat yang lebih jauh. Misalnya orang di antara benua yang berbeda bisa berkomunikasi dengan menggunakan Zoom misalnya, dengan team meeting ataupun dengan agak konvensional sedikit misalnya dengan email misalnya. Kalau dulu kan modelnya bersurat misalnya, bersurat menulis dengan itu, tapi sekarang email yang sempatnya dalam waktu yang sama juga bisa sampai ya ke pihak yang bersangkutan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana perubahan tersebut bisa terjadi? Ya, saya kira dalam hal ini tidak terlepas dengan upaya manusia untuk menjawab tantangan yang ada. Kalau seandainya di Alia ingat ya, pada tahun 2019 itu kan terjadi wabah COVID-19 misalnya. Pas COVID-19 itu kan dilarang untuk bertemu, harus menjaga jarak misalnya, karena itu akan mempercepat beresiko tertular misalnya. Oleh karena itu teknologi di sini orang berinovasi dengan teknologi ya. Misalnya ya sejak itu marak lah yang namanya Zoom meeting. Ya walaupun sebenarnya sebelum itu juga sudah ada Skype ya yang lebih awal melakukan inovasi, tetapi boomingnya itu pas waktu COVID-19 misalnya. Dan di samping itu juga masyarakat sekarang menghadapi tantangan yang berbeda dengan masyarakat dulu gitu. Misalnya seperti sekarang misalnya dengan tekanan ekonomi, orang itu harus bekerja lebih lama waktunya, dari pagi sampai malam kadang, atau sampai sore malam baru ketemu. Jadi kalau menggunakan pendekatan komunikasi dahulu untuk menyebarkan informasi misalnya melalui door to door, itu kan membutuhkan waktu lebih lama, dan juga belum tentu orangnya ada gitu kan, yang ada pembantunya tapi belum tentu juga nyampe ke yang punya rumah misalnya. Karena itu ya saya kira di sini teknologi itu yang membantu misalnya kan. Ya misalnya juga sekarang banyak anak-anak yang bersekolah ke luar negeri misalnya. Itu juga kan tetap bagaimana bisa orang tua bisa menjaga komunikasi antara lain dengan menggunakan sosial media itu gitu kan, ataupun saya kira nggak cuma Zoom ya, tidak cuma WA, tetapi juga ya berbagai macam inilah ya, termasuk juga di dalam melakukan penyuluhan. Itu sekarang banyak orang menggunakan TikTok misalnya menyebarkan informasi. Orang lebih senang melihat TikTok gitu ya dibandingkan dengan membaca buku yang tebal misalnya gitu. Ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu mengenai perubahan yang ada pada proses komunikasi zaman sekarang? Kalau menurut saya perkembangan komunikasi satu sisi ya ada kemajuan ya, kalau kita lihat dari perspektif luas jangkauan misalnya. Sekarang itu bisa dibilang kalau kita mau berkomunikasi itu tidak terbatas pada atau tidak
terbatas pada ruang dan waktu lah istilahnya. Kita bisa berbicara atau bisa berkomunikasi dengan orang di benua yang berbeda, misalnya seperti itu. Lalu juga kalau kita ingin menyebarkan informasi misalnya atau melakukan edukasi, itu juga ada banyak media yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi atau menyampaikan pesan. Misalnya perkuliahan online misalnya kan. Nah, itu kan juga salah satu cara untuk mengatasi misalnya keterbatasan ruang kelas untuk menampung lebih banyak siswa misalnya, bisa banyak orang bisa terlibat, dan itu juga jauh lebih murah misalnya kan daripada harus membangun gedung yang besar misalnya kan untuk mengumpulkan orang atau orang dari, atau kita lihat dari pemerintah misalnya. Kalau dulu ada kegiatan sosialisasi ataupun workshop, itu selalu mengumpulkan orang-orang daerah ke Jakarta. Pada umumnya seperti itu, dan itu tentu membutuhkan biaya lebih besar untuk transportasi, akomodasi. Oh iya, kayaknya aku mau infoin sesuatu deh buat Gila. Apa ya? Oh iya, ya nih mau cerita sesuatu tentang matkul psikologi komunikasi. Katanya bakal bagi kelompok.